Baik hadirin, doakan Haidar, sampaikan sama saya Habib, saya ada sedikit sakit, ada sedikit nyesek, tapi beliau karena cintanya kepada kita semua, beliau sempatkan untuk hadir malam. Saya doakan Haidar Allah berikan panjang umur, sehat afiat, diangkat penyakitnya, amin Allahumma amin. Baik, tidak buang-buang waktu, sebelumnya saya ingin dari jamaah semuanya dengan semangat kita baca Mas Pembela Rasulullah. Prajurit pembela semuanya hadirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadihil burhanu, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, orang tua saya, guru saya, Imam besar Sayyidina Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul majlis, akhuya Al-Habib Mahdi Ibn Habib Hamzah Segaf, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, akhuya Al-Habib Hanif, Al-Habib Alwi, beserta para habaib-habaib yang lain, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para aparat pemerintah, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di ini majelis yang penuh dengan keberkahan dalam rangka acara haul daripada Sayyidul Walid Al-Habib Mahdi bin Hamzah Segaf. Sedikit saudara-saudara makna haul. Haul memiliki 3 makna.
Haul memiliki 3 arti. Haul yang pertama artinya adalah daya, upaya. La haula wala, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang kedua maknanya sekeliling atau sekitar. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, yang kami berkahi sekitarnya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Haul itu terbagi menjadi 2. Acara-acara haul terbagi menjadi 2. Yang pertama ada haul para aulia, haul orang-orang soleh seperti di Jakarta. Ada haul Habib Hussein bin Bakar Idrus Luar Batang. Ada haul Habib Ali bin Abdul Rahman Habsi Kuitang. Ada haul Abdul Rahman Habsi Jikini. Di Empang di Bogor ada haul Keramat Empang. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Appos. Di Pekalongan ada haul Al-Appos. Di Tegal ada haul Haddad. Di Jawa Timur ada haul Habib Soleh bin Husain Hamid Tanggul. Haul yang dimaksudkan itu dibacakan manakib daripada orang-orang soleh, sebagaimana dalam hadis dikatakan zikrul anbiya ibadah, zikrus salihin kafara. Kakek saya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau mengatakan aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Yakni haul-haul para aulia, haul-haul orang soleh diadakan, dibacakan manakib, dibacakan sejarah hidupnya, bagaimana ilmunya, amalnya, waroknya, khaufnya, khasyahnya, syuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, agar kita yang duduk di majelis haul bisa mengambil intifa, mengambil istifadah, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil manfaat, dan menjadikan sahibul haul sebagai uswah kita, qudwah kita, teladan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu haul yang pertama. Nah yang kedua, ada haul yang dimana anak-anaknya atau cucu-cucunya mengadakan haul daripada bapaknya, abahnya, atau mengadakan haul daripada kakeknya. Anak-anak itu mengundang orang-orang, mengundang tetangga, mengundang masyarakat, mengundang muridnya untuk duduk. Di situ dibacakan yasin, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, yang dimana itu semua dihadiahkan untuk almarhum abahnya atau untuk almarhum kakeknya. Itu menandakan bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, pada acara malam hari ini, kedua haul itu berkumpul. Yang satu haul daripada beliau Al-Habib Hamzah As-Segaf, yang dimana beliau orang soleh sehingga kita bisa mengambil kebaikan dari beliau. Dan haul yang kedua menandakan anak yang ditinggalkan oleh beliau, yaitu Habib Fahdi, adalah anak yang soleh yang mengumpulkan kita di sini mengadakan acara haul abahnya. Itu untuk mendoakan. Itu yang dimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalatha. Anak Adam, manusia, kalau wafat terputus seluruh amalnya. Kita masih sholat, kita masih hidup sholat, dalam kubur tidak bisa sholat. Kita masih hidup puasa, dalam kubur tidak bisa puasa. Akan tetapi jikalau kita masih hidup meninggalkan 3 amal ini, walaupun kita telah wafat, tetapi pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Salah satunya waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita yang duduk di sini menjadi saksi bahwasanya Habib Mahdi adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua abahnya, yang mendoakan abahnya yang meninggal dunia, yang merupakan beliau juga. Kita hadiri haul di sini mengambil intifa dan manakib, mengambil dari manakibnya sejarah hidupnya, kita mengambil intifa, mengambil manfaat, mengambil faedah. Karena apa? Karena saudara-saudara, yakni al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya. Famal hayat illa li ahli ilm wa mal maut illa li ahli jahli. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya. Maksudnya abadi bukan berarti mereka tidak mati. Mereka mati sebagaimana Sayyidatuna Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau wafat, beliau berkata, kullu hayyin mayyit, kullu jadidin bal, kullu kibarin yafna. Ana mayyitatun fadikri bak faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Sayyidatuna Aminah berkata, segala sesuatu yang bernyawa, berjiwa pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajha, kullu jadidin bal. Semua yang baru pasti akan usang. Mobil baru pun tidak baru selama-lamanya, rumah baru pun tidak baru selama-lamanya. Akan ada masanya. Bahkan daun yang hijau ada masanya dia menguning. Ketika dia menguning, dia gugur dari tangkainya, saudara-saudara. Wa kullu kibarin yafna. Semua orang tua itu mati, semua orang tua hancur, semua orang tua binasa. Ana mayyitatun, aku nanti mati, aku nanti jadi mayat. Fadikri bak,
tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Apa? Siapa kebaikan ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan daripada ikatan mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah. Setiap orang yang mengenang Nabi pasti mengenang ibunda Nabi. Setiap orang yang mengingat Nabi pasti mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Nah, begitupun Al-Habib Hamzah telah meninggal dunia, tetapi setiap orang yang mengenang Habib Mahdi tidak bisa dilepaskan daripada mengenang almarhum abahnya, yaitu Al-Habib Hamzah. Belum lagi Habib Mahdi nanti punya murid di sini Syababul Khair. Nanti murid-muridnya buka majlis terus sampai datangnya hari kiamat. Imam Ghazali wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam apa? Hidup dalam Mukasyafatul Qulubnya, Ihya Ulumuddinnya, Miyarul Ilmnya, Minhajul Abidinnya, Al-Wajisnya, Al-Wasidnya. Syekh Bil Hasan Asy-Syadzili wafat ratusan tahun yang lalu, hidup dalam Hizib Baharnya, Hizib Nasornya, Sirrul Jalil, fi Khawas ya subhanallah wa ni'mal wakilnya. Syekh Abdul Qadir Jailani wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Al-Gunyahnya, beliau hidup dalam Futuhul Ghaibnya, beliau hidup dalam Manakibnya, hidup dalam Auradul Qadariyahnya. Begitulah para ulama. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada saudara-saudara sekalian, khususnya di sini banyak para pemuda-pemudi, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang soleh, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai-kiai. Sebab beliau-beliau para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib, beliaulah pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, bukan. Warisan Nabi Muhammad majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib. Dekatlah engkau dengan mereka-mereka. Mahibbal gaum yalhaq bil jamaah, qala Imam Malik, qala Imam Ghazali, mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Jikalau yang engkau idolakan para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib, duduk di majlis-majlisnya, maka dipastikan di akhirat engkau akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau ingin tahu kadar kedekatanmu, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi Muhammad di akhirat, gampang lihat seberapa dekat di dunia engkau dengan majlis ilmu, dengan para ulama, maka sedekat itulah kelak di akhirat engkau dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari majlis ilmu, jauh dari majlis zikir, jauh dari majlis sholawat, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, engkau para anak-anak muda, engkau adalah generasi bangsa ke depan, engkau generasi agama ke depan. Subhanul yawm rijalul ghad, pemuda-pemuda masa kini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Baik buruknya bangsa, baik buruknya negara, baik buruknya NKRI, baik buruknya agama Islam di Indonesia tergantung daripada kalian anak muda. Kalau kalian anak-anak muda taat kepada Allah, patuh kepada Allah, kenal Rasulullah, kenal Al-Quran, kenal surah-surah Nabi Muhammad, dekat dengan ulama, dekat dengan para ustaz, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, besok ke depan bangsa kita bakal baik, negara kita bakal dipegang oleh penguasa-penguasa yang baik, dan agama akan dipegang oleh ulama-ulama yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya hancur, anak-anak mudanya main judi, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya mabok, anak-anak mudanya melacur, besok ke depan bangsa kita akan rusak, bangsa kita akan hancur, negara, penguasa-penguasanya bakal jadi penguasa-penguasa yang rusak, rakyatnya rusak, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak, saudara-saudara. Maka nasib bangsa ke depan tergantung daripada kalian, wahai anak-anak muda. Oleh karena jadilah anak-anak muda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tadi disampaikan oleh Habib Rizik, sebagaimana dalam kaidah dikatakan, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak, saudara-saudara. Imam Ghazali mengatakan,
fasadul ra'iyah bifasadil umara au salatin au muluk, wa fasadul umara bifasadil ulama. Rakyat itu rusak karena rusaknya para pejabat, saudara-saudara. Sebagaimana yang tadi Habib telah jelaskan, kenapa kok wudhu kepala dulu kok bukan kaki dulu. Jadi tidak takhayyara ru'us, takhayyara mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak, saudara-saudara. Makanya kalian para pemimpin, kalian para pejabat, coba kalian ngaca, kalian punya diri. Perbuatan dosa yang telah kalian lakukan, perbuatan maksiat yang telah kalian lakukan. Kalian diberi amanah oleh rakyat, tapi kalian semena-mena kepada rakyat. Kalian diberi amanah oleh rakyat, tapi kalian hianati rakyat. Kalian bohongi rakyat, kalian dustakan rakyat. Kalian pakai uang rakyat untuk berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Kalian pakai uang rakyat untuk judi online. Judi online bahkan telah merasuk ke dalam tubuh TNI, ke dalam tubuh Polri, ke dalam tubuh anggota DPR, bahkan tubuh para ulama, tubuh para ustaz, tubuh para kiai, tubuh para habaib. Jadi kecanduan judi online itu bukan cuma umaroknya saja, ustadznya ada, kiainya ada, habibnya juga ada, saudara-saudara. Makanya tadi Habib Hanif membacakan qasidah anti narkoba, anti judi. Itu semua kita pakai, kita laksanakan. Judi, narkoba merusak bangsa, merusak negara, merusak kau punya masa depan, merusak kau punya rumah tangga. Sampai saya diceritakan gara-gara judi online ada polisi dibakar sama istrinya, saudara-saudara. Istrinya poluan, gaji biasanya 2.800.000, dikasihnya cuma 800. Dia poluan, dia tahu gaji perasaan 2.800.000 kok tiap bulan ngasih 800. Saya tidak mau kasih tahu cerita ini saya dapat dari mana. Intinya saya dapat dari Wahumahum lah. Paham ya? Nah. Terus ini orang cerita terus beb di borgol beb, lakinya di borgol disiram bensin dibakar beb. Gara-gara apa? Gara-gara judi online, saudara-saudara. Telah merasuki tubuh TNI, tubuh Polri, tubuh DPR, RT, RW, lurah, camat, bupati. Kalau presiden, wallahu a'lam bishawab. Presiden udah banyak uangnya, udah banyak ininya, nggak mungkin. Wallahu a'lam, dan wallahu a'lam kita nggak tahu, saudara. Tapi kalau ada ustaz, ada kiai, habib yang majlis online, itu saya tahu. Oleh karenanya hadirin sekalian, ini bukan hanya musuh bagi pemerintah yang baru-baru saat ini aja. Makanya kata Habib tadi, kemarin kemana aja? FPI itu mereka tukang bubarkan judi, mereka tukang bubarkan tempat maksiat, tukang bubarkan khamr, malah dibubarkan. Sebenarnya gampang, kalian mau tangkap bandar apa, mau tangkap orang yang menjudi online, tangkap bandarnya. Menurut intel yang saya dapatkan, itu bandarnya ada servernya di Kamboja katanya, saudara-saudara. Itu ada di Kamboja. Nah, maka Indonesia harus jadi negara yang kuat. Kalau emang bandarnya ada di mana? Ada di Kamboja. Terus yang paling banyak terkena dampak keburukannya adalah warga dan rakyat Indonesia. Pemerintah harus bertindak tegas, betul? Pemerintah harus bertindak tegas. Tidak ada urusan mau bandarnya di mana kek, jangankan Kamboja, andaikan bandarnya Amerika, lawan, bumi hanguskan. Tidak ada tempat di Indonesia bagi orang-orang yang narkoba dan main judi online, berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Tidak ada. Oleh karenanya kami, para pemuda-pemudi Indonesia, pada malam hari ini kami bersumpah bahwasanya mabok-mabokan, narkoba, khamr, apapun jenisnya, judi, mau online, mau offline, apapun jenisnya, kami para pemuda-pemudi Indonesia tidak akan tinggal diam. Kami pemuda-pemudi Indonesia akan berada di barisan paling depan melawan judi online, melawan narkoba sampai titik darah penghabisan, saudara. Saya tanya semua pemuda-pemudi di sini, siap lawan judi online? Siap lawan judi online? Kalau yang judi online TNI siap lawan? TNI siap lawan? Polisi lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Polisi di sini ngomong lawan, Beb.
Bila ditangkap sama polisi, ampun Pak, disuruh Habib Bahar. Orang berani itu fisiri wal alaniyah. Orang kalau mau berani jangan cuma di depan banyak orang gini. Namanya berani itu mau banyak orang kayak mau sendiri, tidak akan berkurang kadar keberaniannya. Itu orang yang berani saudara. Makanya Habib Bahar, kenapa kok nggak mau bahas begal asap? Aduh, udah males saya bahas begal asap. Kenapa saudara-saudara? Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Ba'alawi. Silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi, diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara, bahwa saya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing. Saudara-saudara, kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya sekali lagi, semua yang ada di sini siap lawan kemaksiatan, siap lawan kemungkaran, siap habisi judi online, siap berantas narkoba, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur Islam, siap mati di NKRI. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Terakhir mau doa buat Habib. Udah seminggu anak punya pneumonia ini, pneumonia bercak paru-paru. Jadi selama seminggu ini udah 2 minggu terakhir anak ceramah di Cikarang kemarin. Makanya mohon doa agar Allah berikan kesembuhan. Ini datang kemari Habib Mahdi, terus lihat Walid juga. Masa Habib Rizik datang ke sini, sana datang kualat. Jadi saya bisa sampaikan, sebab ada pawang ya, jadi nggak berani. Semua orang bilang, semua habaib-habaib saya sembuh. Pawangnya Habib Bahar itu dia nak dengar, semua guru-gurunya dia nak dengar, sebab pawangnya ini cuma satu. Imam besar Habib cuma itu pawangnya Habib Bahar. Mau presiden dimakan sama dia, pawangnya Habib Bahar cuma satu. Habib Rizik itu pawangnya Habib Bahar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru kami, imam besar kami, Habib Mahdi saudara kami, Habib Hanif, dan semuanya. Mudah-mudahan ini bapak polisi, ini polisi baik kayaknya, polisi baik ya, mulai naik pangkat ya Pak ya. Kalau saya itu orangnya, ada orang yang berpikiran dhaikul faham, pemikirannya sempit, satu bocorin perahu semua tenggelam. Jadi ada satu polisi bangsa, semua polisi dianggap bangsa. Ada orang yang begitu. Kalau saya nggak gitu. Kalau pemikiran saya, buah satu keranjang, ada satu yang busuk itu yang saya buat. Jadi ada satu polisi bangsa, ya udah satu itu aja yang bangsa. Nggak bakal semua yang bangsa. Sebab kenapa? Syirarul ulama alladzina ya'tunal umara wa khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Woi, perhatikan Pak, dengerin ya. Bapak Rusli malah saya dulu. Sebaik-baiknya pejabat, aparat adalah pejabat dan aparat yang datang ke ulama. Sebangsat-bangsatnya ulama, seburuk-buruknya ulama, ulama yang datang ke pejabat dan aparat dengan tujuan untuk menjadi penjilat-penjilat. Ini muslim pun saya apa orang baik, insyaallah. Tenang aja, nggak bakal dipecat, tenang. Ini saya bisa sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.